Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mending Sultan dan Channel, balik lagi bareng gue. Pada kali ini gue akan membawakan sebuah cerita yang berjudul tentang hantu tanpa kepala, dimana cerita ini sangat menarik tentunya, yang akan kalian simak secara tuntas dari awal hingga akhir. Cerita ini adalah cerita fiktif belaka dan hanya hayalan, hanya hiburan. Jadi jika nanti ada nama, tempat, lokasi, dan keadaan yang sama, itu hanya kebetulan. Karena ini bulan suci Ramadan, gue juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita pada bulan Ramadan kali ini diberikan keberkahan dari Allah SWT. Oke sobat merinding, gua akan mulai ceritanya dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada suatu ketika di sebuah desa cukup ramai terjadi isu yang sangat menggemparkan, sehingga desa tersebut pun menjadi sangat viral dalam pemberitaan di beberapa desa lainnya. Malum saja, di desa tersebut memang teknologi tidak begitu berkembang, tetapi suara yang terdengar dari desa tersebut bisa tersampaikan kepada desa penduduk desa lainnya. Kita sebut saja desa tersebut adalah Desa Kancil, di mana di Desa Kancil tersebut ada sebuah kejadian yang sangat menggemparkan dan sangat membuat takut warga, yaitu tentang hantu tanpa kepala. Di saat itu warga juga banyak yang nggak percaya dengan kejadian itu. Apakah mungkin ada hantu tanpa kepala? Apakah itu hanya sebuah halusinasi saja, ataupun hanya sebuah sugesti yang membuat kita takut akan sebuah keadaan itu. Setiap malam warga desa ditakutkan dengan suara-suara yang sangat aneh dan sangat mengerikan. Di saat itu mereka pun berusaha mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang ada di desanya. Mereka pun mencoba berkumpul dan berinisiatif untuk bertemu dengan Bapak Kepala Desa. Kita sebut saja Bapak Kepala Desanya bernama Bapak Harun. Bapak Harun memang saat itu sedang ada di luar kota dengan menjenguk orang tuanya yang dalam keadaan sakit. Para penduduk pun memahami keadaan Bapak Harun saat itu. Bapak Harun pun kembali ke desanya, dan di saat itulah para penduduk berkumpul untuk melaporkan kejadian yang mereka alami terkait dengan hantu tanpa kepala di desa itu. Mereka pun berkumpul dan bergegas untuk menuju ke rumah Pak Harun untuk menyampaikan keluh kesah mereka dengan kejadian yang menimpa desa mereka. Sesampainya mereka di rumah Pak Harun, mereka pun disambut hangat. Silakan masuk bapak-bapak. Baik Pak, ada yang bisa saya bantu? Maaf Pak, sebelumnya apakah Bapak sudah mendengar tragedi yang ada di desa kita ini? Oh, saya sih sempat mendengar berita itu, namun sepertinya itu mungkin hanya sebuah hayalan, ilusi belaka. Salah satu warga pun menyatakan diri, oh enggak Pak, itu memang ada, saya saksinya. Saya melihat dan saya menyaksikan, dan saya sempat bertemu dengan hantu tanpa kepala itu. Kapan kamu ketemunya? Sudah 2 minggu yang lalu Pak. Mungkin kamu dalam keadaan mengantuk ataupun terlalu kelelahan, jadi itu hanya ilusi atau halusinasi kamu saja. Mungkin iya kali ya Pak. Tapi warga di sini juga banyak kok Pak yang ketakutan dengan hantu berkepala yang berkeliaran di malam hari.
Apalagi mereka mengganggu anak-anak yang ingin pergi mengaji, Pak, sehingga mereka ketakutan. Ya sudah, kalau begitu esok malam kita akan melakukan ronda bersama dan kita akan melakukan penyisiran di lokasi yang memang terindikasi adanya makhluk tanpa kepala itu. Baik, Pak, kalau begitu sampai berjumpa besok. Kita akan bertemu kita bertemu di persimpangan jalan desa ya, Pak, agar lebih mudah untuk kita saling mencarinya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Oh iya, saya lupa, saya belum membuatkan kalian minuman. Tidak usah, Pak. Ini berhubung waktunya sudah malam, kami langsung pamit saja untuk kembali ke rumah kita masing-masing. Baik, terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Berjalannya waktu, berputarnya waktu, dan tibalah di malam hari di mana mereka telah mengatur janji dengan Bapak Harun selaku kepala desa untuk melakukan ronda dan investigasi mengenai benar atau tidaknya hantu berkepala itu. Mereka pun bertemu Pak Harun di persimpangan jalan. Salah satu dari mereka sempat ingin kembali ke rumahnya karena merasa takut. Pada akhirnya ditenangkan oleh salah satu rekannya untuk tetap ikut bergabung dalam satu rombongan dalam menyelesaikan misinya untuk mencari hantu berkepala. Pak Harun pun tiba di persimpangan jalan. Pak, oh ya, apakah kamu sudah lama di sini? Baru, Pak. Baiklah, Pak, kalau gitu mari saja kita menyisiri jalan desa ini. Barangkali nanti kita akan menemukan titik di mana makhluk itu berada. Baik, apa kalian membawa senter? Sudah, Pak, sudah bawa semuanya. Baik, kalau sudah, silakan saja dinyalakan senternya dan kita mulai coba menelusuri tempat ini secara perlahan. Baik, Pak, silakan, Pak, jalan luar, nanti kami kawal Bapak dari belakang. Baik. Dan mereka pun menyusuri jalan desa dari lokasi persimpangan jalan di mana mereka saling berpapasan. 1, 2, 3 langkah mereka susuri dan mereka pun sebenarnya perasaan takut yang amat sangat kalau nanti mereka berjumpa dengan makhluk tersebut. Berjalan mereka menyentari jalan, hanya nampak seekor kodok yang sedang asik bermain di pinggir sawah. Salah satu dari mereka bahkan melihat ular air yang ada di persawahan. Maklum saja desa tersebut memang desa yang subur dan dipenuhi dengan padi dan ilalang. Mereka pun terus melanjutkan. Pak Dusun pun, Pak Kades pun berusaha terus menyelusuri area-area yang memang dianggap tempat persembunyian makhluk tersebut. Alhasil setelah 1 jam lamanya mereka pun tidak menemukan apa-apa. Dan ternyata Pak Kades pun membuat suatu pernyataan. Sebenarnya setelah kita pelajari dan kita telusuri lokasi desa kita ini tidak ada apa-apa. Mungkin itu hanya sebatas isu saja, sehingga membuat desa ini menjadi angker dan seram. Iya ya, Pak, setelah kita ramai-ramai kesini kok malah nggak ada apa-apa. Padahal kemarin saya kalau lewat di jalan desa ini yang kita telusuri sempat mendengar suara yang aneh. Ya, itu karena kamu dalam keadaan berhalusinasi tinggi dan merasa takut yang berlebihan sehingga rasa itu pun muncul dari dalam alam bawah sadar. Oh gitu ya, Pak. Oke, saya rasa penelusuran kita malam ini selesai dan mungkin kita esok saya akan coba sampaikan ke beberapa aparat desa untuk menyampaikan kepada warga sesungguhnya di desa kita ini dalam keadaan aman dan nyaman, dan adapun makhluk hantu tanpa kepala itu hanya sebatas isapan jempol belaka. Tidak perlu kita takuti. Kalaupun memang ada, nanti kita upayakan untuk kita bersihkan desa kita ini agar tidak dihuni oleh makhluk tanpa berkepala. Itu saja pesan dari saya.
Baik Pak, kalau begitu mari kita pulang Pak, karena waktu sudah malam dan cuaca juga udah cukup dingin. Baik, mari kita pulang. Dan mereka pun kembali ke rumahnya masing-masing. Setibanya di persimpangan jalan, mereka pun berpisah. Pak Harun pulang ke rumahnya dan mereka pun pulang bersama-sama. Baik, saya harus kembali ke rumah saya dan kita berpisah di tempat ini lagi. Ya Pak, baik Pak, tidak apa-apa Pak. Baik Pak, makasih banyak Pak atas waktunya, karena Bapak telah ikut kami mendampingi untuk menelusuri jalan. Ya, ini tugas saya sebagai seorang kepala desa, harus turut serta menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Baik, kalau gitu saya akan kembali ke rumah dan nanti akan saya sampaikan ke aparat desa esok terkait apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mereka pun berpisah. Dan mereka, beberapa warga tadi pun saling berbicara dan bersahut-sahut kata. Aku sebenarnya bingung kenapa tadi aku tidak melihat dan merasakan apa-apa ya. Padahal kemana aku lewat situ merinding dan merasakan takut yang amat sangat. Kan kamu sudah dibilang sama Pak Harun tadi, itu hanya halusinasi dan ilusi kamu saja, sehingga kamu terlalu takut, pada akhirnya rasa itu pun muncul. Iya mungkin ya. Ya sudahlah kalau gitu. Waduh, ini malam enaknya kita kumpul di pos ronda atau gimana ya? Gak usah lah, kita ke rumah saya aja. Salah satu warga pun menjawab, kebetulan saya ada singkong, nanti akan saya goreng dan ada kopi. Rasanya minum kopi sambil makan singkong goreng di malam dingin ini cukup nikmat. Baiklah rekan-rekan, mari kita ke rumah, sebut saja Bapak Hari. Baiklah, mari kita ke rumah Bapak Hari untuk berkumpul di rumahnya. Mereka pun berduyun-duyun dan menuju ke rumah Pak Hari untuk menikmati kopi dan singkong goreng panas yang menemani malam hari itu. Dan mereka pun tiba dan mereka pun saling bercengkerama serta minum kopi dan menikmati indahnya malam. Dan mereka pun berdiskusi mengenai apa yang telah mereka laksanakan tadi. Mungkin itu saja ya cerita dari saya. Nampaknya memang cerita ini hanya sebatas isu ya. Jadi dalam cerita itu memang dalam cerita itu tadi hanya isu aja, ada makhluk tanpa kepala yang sebenarnya nggak ada gitu. Nah, cuma memang ada warga yang sempat mendengar dan melihat, karena dia terlalu takut akhirnya sugesti itu muncul. Itu kira-kira teman-teman. Cerita ini tidak bersambung teman-teman karena saya rasa cukup, dan gua rasa cerita ini bisa ditonton di saat kalian selesai menjalankan makan sahur malam hari. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Makasih banyak yang sudah nonton dan yang baru bergabung. Bantu dukung support channel ini, like, subscribe, share, dan komen. Makasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.